Di pagi yang cerah di pasar timur, Juarti merapikan kain-kain dagangannya sambil menyapa para tetangga, termasuk suaminya, Saman, yang sibuk membantu pelanggan di kios sebelah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pasar, seorang pria asing dengan raut wajah garang mendekati kios mereka, mengancam Saman untuk menyerahkan kepemilikan kiosnya kepada pemilik baru. Saman menolak dengan tegas meski pria itu meninju meja dagangannya hingga kain-kain berjatuhan ke tanah, membuat suasana pasar mendadak hening. Malam itu, saat mereka berjalan pulang melalui gang sempit, Saman disergap oleh 3 orang bersenjata parang, sementara Juarti hanya bisa berteriak histeris memeluk bayi mereka. Saman mencoba melawan, tetapi sebuah pukulan keras di kepala membuatnya tumbang, sementara salah satu pria memutar tubuhnya untuk memastikan Juarti melihat mereka menghabisi suaminya. Ketika para pelaku kabur, Juarti berlutut di atas genangan darah suaminya, berteriak memanggil nama Saman, sementara tangisan bayi mereka menggema di kegelapan malam. Keesokan harinya, para pedagang berkumpul di rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir, sementara beberapa di antara mereka berbisik tentang tekanan yang mereka hadapi dari orang-orang suruhan Pak Wiryo. Saat prosesi pemakaman berlangsung, salah seorang pedagang mendekati Juarti, memberikan amplop berisi surat ancaman agar dia meninggalkan pasar dalam waktu seminggu. Dengan tangannya yang gemetar, Juarti membakar surat itu di depan rumahnya, menarik perhatian beberapa tetangga yang khawatir. Malam itu, sambil memeluk bayinya, Juarti memandangi senapan tua peninggalan ayahnya yang tergantung di dinding, mengingat pesan ayahnya untuk melindungi apa yang menjadi miliknya. Di gedung megah miliknya, Pak Wiryo menerima laporan dari anak buahnya tentang pedagang yang masih menolak menyerahkan kios mereka, termasuk nama seorang wanita bernama Juarti. "Aku tidak peduli siapa dia," kata Pak Wiryo sambil menyesap kopinya. "Hancurkan kios itu atau habisi dia jika perlu. Pasar ini harus menjadi milikku sepenuhnya." Sementara itu, di kantor polisi, Komandan Surya menerima uang suap dari tangan kanan Pak Wiryo, memastikan bahwa tidak ada laporan kriminal yang akan menyentuh sindikat tersebut. Komandan Surya memerintahkan anak buahnya untuk menahan siapa saja yang mencoba melawan sindikat, menciptakan ketakutan di kalangan pedagang. Di lapangan pasar, preman-preman suruhan Pak Wiryo berkeliaran, memeriksa setiap kios yang belum tunduk, dan memukul mundur siapa saja yang berani melawan. Seorang pedagang tua mencoba membela kiosnya, tetapi dihajar habis-habisan oleh 3 preman di depan banyak orang, sementara polisi yang berada di dekat situ hanya diam saja. Beberapa pedagang yang ketakutan mulai menuruti perintah sindikat, menjual kios mereka dengan harga murah, meninggalkan pasar dalam keadaan hancur. Di ruang rapatnya, Pak Wiryo memetakan rencana besar untuk mengubah pasar menjadi pusat distribusi barang-barang ilegal, mulai dari narkoba hingga senjata api. Dengan senyum penuh kemenangan, dia berkata kepada anak buahnya, "Satu persatu akan menyerah, dan yang tersisa hanyalah keuntungan besar untuk kita." Namun, dalam percakapannya, terselip informasi bahwa satu-satunya hambatan terbesar mereka saat ini adalah seorang wanita yang keras kepala dan belum menyerah. Pagi itu, Juarti berdiri di depan kiosnya dengan bayi yang digendong di satu tangan, sementara tangan lainnya memegang senapan tua, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. 3 preman mendekatinya dengan langkah santai, salah satunya memegang besi panjang, dan berkata dengan senyum sinis, "Kau sudah diberi peringatan, kenapa masih keras kepala?" "Ini bukan milik kalian," balas Juarti dengan suara tenang namun penuh ketegasan, sambil mengokang senapannya sehingga suara klik terdengar nyaring di udara pagi. Preman-preman itu tertawa mengejek, tetapi langkah mereka berhenti ketika Juarti mengarahkan laras senapannya tepat ke dada salah satu dari mereka. "Kami tidak bercanda, Bu," ujar salah satu preman sambil menunjuk bayi di pelukan Juarti. "Kalau kau tidak pergi, kami juga tidak akan segan-segan." Tanpa berkata-kata, Juarti menembak ke udara, memaksa para preman mundur beberapa langkah, sementara pedagang lain mulai keluar dari kios mereka untuk menyaksikan kejadian tersebut. "Mereka ingin menguasai pasar," teriak Juarti dengan suara menggema, "maka takkan kubiarkan siapapun mendapatkannya." Melihat kerumunan yang mulai berkumpul, para preman memutuskan untuk pergi sementara waktu, namun mereka berjanji akan kembali dengan kekuatan lebih besar. Setelah mereka pergi, beberapa pedagang mendekati Juarti, ada yang memuji keberaniannya, sementara yang lain memperingatkannya bahwa dia hanya memperburuk keadaan. Dengan tegas, Juarti berkata kepada mereka, "Kalian semua harus memilih, apakah terus membiarkan mereka menginjak-injak kita, atau berdiri bersama untuk melindungi apa yang menjadi milik kita." Dalam seminggu setelah insiden itu, Juarti mulai berbicara kepada pedagang lain,
meyakinkan mereka untuk bersatu melawan ancaman sindikat. Dia mengorganisir pertemuan rahasia di belakang kiosnya, menyusun rencana untuk melawan dengan cara yang tidak terduga, tanpa bergantung pada kekerasan. Beberapa pedagang, seperti Pak Madi yang berjualan rempah, setuju untuk membantu, tetapi yang lain masih ragu-ragu, takut pada ancaman sindikat dan polisi busuk. Pada hari yang telah direncanakan, Juarti memimpin para pedagang untuk menghalangi preman-preman yang datang dengan menumpuk barang dagangan di pintu masuk pasar. Para preman, terkejut dengan perlawanan ini, mencoba merobohkan penghalang, tetapi para pedagang berteriak dan memukul mereka dengan kayu dan alat dapur seadanya. Ketegangan meningkat saat salah satu preman menarik parang, tetapi Juarti melangkah maju dengan senapannya, membuat mereka mundur kembali ke kendaraan mereka. Namun, kemenangan ini tidak berlangsung lama, karena keesokan harinya polisi datang ke pasar, menahan beberapa pedagang dengan tuduhan membuat kerusuhan. Juarti mencoba membela teman-temannya, tetapi Komandan Surya hanya berkata dingin, "Jika kau terus ikut campur, aku pastikan kau juga akan kehilangan lebih banyak lagi." Dalam keputusasaan, beberapa pedagang mulai menyalahkan Juarti, tetapi dia dengan tegas berkata bahwa ini hanyalah awal dari perjuangan panjang mereka. "Jika kita tidak melawan sekarang," katanya, "mereka akan menghabisi kita satu persatu, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Pada suatu sore yang suram, seorang pedagang bernama Busari mendatangi Juarti dan menyerahkan sebuah catatan yang berisi bukti bahwa Pak Wiryo telah lama berencana menyingkirkan Saman sebagai pemicu teror di Pasar Timur. Catatan itu memuat detail kronologis pertemuan gelap antara Pak Wiryo dan para kaki tangannya, membahas pembunuhan Saman untuk memancing ketakutan di kalangan pedagang. Juarti menelusuri kebenaran catatan tersebut dengan menemui beberapa saksi, termasuk seorang tukang ojek yang melihat pergerakan mencurigakan pada malam pembunuhan Saman. Saat Juarti menunjukkan bukti itu ke beberapa pedagang, mereka terkejut menyadari bahwa kematian Saman bukanlah kebetulan, melainkan rencana matang untuk membuka jalan bagi kekuasaan Pak Wiryo. Di sisi lain, Komandan Surya segera mencium gerakan Juarti ini dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari serta merampas bukti tersebut. Suatu malam, rumah Juarti dimasuki oleh pria misterius yang berusaha mencuri catatan itu, tetapi dia melarikan diri setelah melihat Juarti memegang senapan siap tembak. Keesokan paginya, Juarti mengumpulkan para pedagang untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai bukti kuat persekongkolan kotor, walau sebagian tetap takut pada balasan sindikat. "Jangan biarkan pengorbanan Saman sia-sia," seru Juarti di hadapan mereka, sementara bayinya merengek di gendongan dan menambah ketegangan suasana. Beberapa pedagang yang selama ini ragu akhirnya tergugah, menyatakan siap mendukung perjuangan Juarti untuk menuntut keadilan. Dengan catatan rahasia itu di tangannya, Juarti merasa luka lama terbuka kembali, namun dia sadar kini tidak bisa mundur karena semua orang menggantungkan harapan padanya. Di sebuah pagi yang tiba-tiba tegang, puluhan preman suruhan Pak Wiryo muncul di gerbang pasar, membawa senjata tumpul dan beberapa di antaranya menenteng parang yang mengilap di bawah sinar matahari. Juarti, bersama segelintir pedagang pemberani, menghadang mereka dengan barikade meja dagangan dan tumpukan karung beras, meski jumlah mereka jauh lebih sedikit. "Serahkan catatan itu atau kami habisi kalian sekarang juga," ancam seorang preman berbadan besar, sambil menendang karung untuk menunjukkan keseriusannya. Suasana memanas ketika Juarti mengokang senapan tua peninggalan ayahnya dan berteriak, "Tak seorang pun di antara kalian akan menyentuh catatan itu selama aku masih berdiri di sini." Tembakan peringatan dilepaskan ke atas, memicu kepanikan di antara para preman yang sempat mundur, namun mereka segera mengatur formasi untuk menyerang balik. Pertempuran jarak dekat pun pecah, dengan para pedagang menggunakan alat apa saja yang tersedia, seperti kayu, kursi, dan sapu, sementara Juarti terus menembakkan senapannya secara terarah. Sesekali, bayi Juarti menangis keras di pelukan salah satu pedagang perempuan yang membantu, menambah rasa pilu di tengah kekacauan. Keributan ini menarik perhatian orang-orang sekitar, termasuk wartawan lokal yang secara diam-diam mengambil foto dan mencatat insiden brutal di Pasar Timur. Setelah beberapa menit penuh teriakan dan darah, para preman akhirnya mundur saat suara sirene polisi terdengar, meski kebanyakan dari mereka berhasil melarikan diri sebelum polisi tiba. Melihat barikade yang hancur dan beberapa pedagang terluka parah, Juarti sadar bahwa ini baru pertempuran awal dari perang panjang yang akan datang. Ketika suasana pasar mulai reda dan para pedagang mencoba membersihkan puing-puing sisa pertarungan, seorang pria bernama Idris yang semula mendukung Juarti tampak gelisah dan menyendiri. Saat malam tiba, Idris diam-diam menemui tangan kanan Pak Wiryo di sebuah gudang kosong,
menyerahkan peta kios-kios serta jadwal pertemuan rahasia para pedagang. Sebagai imbalan, Idris menerima sejumlah uang dan janji perlindungan untuk keluarganya, yang membuatnya bertekuk lutut pada sindikat. Keesokan harinya, Juarti dan para pedagang merencanakan strategi tambahan untuk menjaga keamanan pasar, tanpa menyadari bahwa langkah mereka telah bocor kepada musuh. Idris berpura-pura bersemangat menyusun barikade baru, menawarkan ide-ide agar tampak loyal, padahal di belakang dia mencatat pergerakan Juarti dengan teliti. Di sebuah warung kopi, salah satu pedagang mencurigai perubahan sikap Idris yang tiba-tiba, melihatnya sering menggunakan ponsel di sudut gelap dan tampak selalu ketakutan. Namun, karena mereka lebih sibuk mengurus pedagang yang terluka, kecurigaan itu tidak segera ditindaklanjuti, membuat Idris leluasa memberi laporan rutin pada sindikat. Pada malam ketiga, preman-preman Pak Wiryo melakukan penyerangan mendadak, menargetkan kios-kios yang dianggap paling strategis bagi gerakan perlawanan Juarti. Banyak barang dagangan hancur dan beberapa pedagang terpaksa melarikan diri, sementara Idris diam-diam tertawa puas dari balik reruntuhan. "Kita telah kecolongan," ujar Juarti dengan wajah muram setelah kejadian itu. "Ada pengkhianat di antara kita, dan kita harus menemukannya." Usai serangan mendadak yang meninggalkan luka mendalam, Juarti menerima kunjungan seorang dukun tua bernama Mbah Karna, sahabat almarhum ayahnya, yang mengaku tahu soal garis keturunan pejuang di keluarga Juarti. Di sebuah gubuk tua di pinggir pasar, Mbah Karna menunjukkan sebuah jimat dan menjelaskan bahwa darah pejuang mengalir dalam diri Juarti, membawa keberanian dan kekuatan di luar batas normal. Awalnya Juarti tak percaya, namun ingatan tentang kemampuan fisik dan ketahanan dirinya selama pertempuran lalu membuatnya mulai mempertanyakan warisan nenek moyangnya. Mbah Karna memberikan saran agar Juarti melatih pernapasan dan meditasi singkat sebelum beraksi, untuk memusatkan energi batin yang dapat memperkuat serangan dan pertahanannya. Malam berikutnya, ketika beberapa preman mencoba menyusup ke dalam pasar, Juarti mampu mendengar langkah mereka sebelum orang lain menyadarinya, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan cekatan, dia mengecoh dua orang sekaligus, mengunci pergerakan mereka, dan melumpuhkan mereka hanya dengan satu hentakan kaki di bagian lutut. Para pedagang lain yang melihat aksi tersebut mulai menyebut Juarti sebagai singa betina pasar timur, karena keberanian dan ketepatannya dalam bertindak. Komandan Surya yang mendengar kejadian ini merasa gusar, khawatir Juarti akan semakin kuat dan sulit dikendalikan, sehingga dia menambah personel kepolisian untuk berjaga. Di balik itu semua, Pak Wiryo menganggap keperkasaan Juarti sebagai ancaman serius, lalu mempercepat rencananya untuk menghancurkan perlawanan secara total. Sementara itu, Juarti melatih diri setiap subuh dengan senjata dan meditasi sederhana, bertekad menggunakan kekuatannya untuk melindungi pasar dan orang-orang yang bergantung padanya. Karena serangan frontal dianggap terlalu berbahaya, Juarti dan para pedagang merancang taktik gerilya, memanfaatkan lorong-lorong sempit dan gang samping sebagai jalur serangan dadakan. Mereka mendirikan pos pantau di atap beberapa kios, menempatkan orang-orang yang siap memberikan isyarat dengan lampu senter atau ketukan kaleng saat gerombolan preman datang. Di sebuah serangan kilat, Juarti bersama dua pedagang menyelinap ke gudang penyimpanan Pak Wiryo, merusak beberapa kotak senjata gelap yang diselundupkan ke pasar. Ledakan kecil pun terjadi ketika mereka membakar gudang itu, menimbulkan kepanikan besar di pihak sindikat dan memancing mereka berlarian keluar. Setelah serangan tersebut, para preman menjadi terpecah, sebagian ketakutan dan memilih mundur, sebagian lagi justru semakin beringas mencari Juarti. "Kita hantam mereka saat mereka lengah," bisik Juarti di tengah kegelapan malam, sementara petugas kepolisian tampak kebingungan menghadapi rentetan aksi sporadis ini. Dengan komunikasi menggunakan peluit dan kode rahasia, para pedagang berhasil mengurung sekelompok preman di gang buntu, memaksa mereka menyerah tanpa menumpahkan darah lebih banyak. Satu demi satu, kios-kios yang sudah dijual murah ternyata diambil alih kembali oleh para pedagang yang bersatu, mengusir orang-orang suruhan Pak Wiryo. Mengetahui hal ini, Pak Wiryo murka dan menggerakkan segala upayanya untuk menangkap Juarti, termasuk menawarkan hadiah bagi siapapun yang bisa menuntunnya pada sang singa betina. Meski begitu, jaringan gerilya yang dibangun oleh Juarti semakin kuat, membuat posisi sindikat justru terdesak dan semakin kehilangan kendali atas pasar. Setelah serangkaian kemenangan kecil, para pedagang di pasar timur mulai merasakan optimisme, namun Juarti menyadari mereka masih kekurangan sumber daya untuk melawan penuh kekuatan Pak Wiryo. Suatu pagi, seorang aktivis HAM bernama Yuni datang, membawa serombongan jurnalis independen yang ingin meliput situasi mencekam di pasar timur.
Dengan kamera dan peralatan rekam, para jurnalis itu mencatat setiap keluhan, luka, serta kerusakan di pasar, mengumpulkan bukti untuk menarik simpati publik. Komandan Surya mencoba melarang liputan tersebut, tetapi kehadiran Yuni dan timnya terlalu menjadi sorotan, sehingga polisi ragu untuk bertindak kasar di depan kamera. Melalui siaran berita online, foto-foto Pasar Timur yang dilanda kekerasan oleh preman membuat publik terguncang, memunculkan gelombang simpati bagi para pedagang. Pak Wiryo yang mengetahui hal ini memutuskan untuk mempercepat eksekusi rencana besarnya, menurunkan lebih banyak preman dan senjata ke pasar, meski risikonya menjadi sorotan nasional. Di balik layar, Komandan Surya tertekan oleh atasan di Kepolisian Pusat, yang mulai menanyakan soal ketidakberesan dan banyaknya pengaduan dari warga. Kita harus menuntaskan ini segera, desak Pak Wiryo kepada Surya, atau seluruh bisnis gelap yang kita rintis hancur gara-gara wanita gila itu. Juarti menyadari, inilah titik balik yang dia tunggu, di mana tekanan sosial dan media bisa menjadi senjata untuk menggugah pemerintah bertindak. Menyiapkan serangan pamungkas sekaligus rencana diplomasi, Juarti mengajak para pedagang bersiap menghadapi gelombang penyerangan yang pasti datang. Malam itu, sebuah selebaran ditempel di sekitar pasar, isinya mengabarkan bahwa beberapa pedagang yang hilang telah disekap di bekas gudang beras di pinggiran kota. Juarti segera mengumpulkan tim kecil untuk menyelidiki, tanpa mengetahui bahwa pengumuman itu adalah jebakan yang disusun rapi oleh Pak Wiryo. Dalam perjalanan, Juarti merasakan firasat buruk, namun ia tetap melanjutkan karena tak ingin membiarkan teman-temannya menderita. Sesampainya di gudang beras yang gelap, mereka hanya menemukan beberapa jeriken kosong dan jejak darah, tanpa satupun pedagang yang dikabarkan hilang. Tiba-tiba, lampu sorot menyala, memperlihatkan puluhan preman bersenjata lengkap mengurung Juarti dan rekan-rekannya di dalam ruangan sempit. Komandan Surya muncul dari balik kegelapan dengan senyum sinis, berkata, "Akhirnya kau terjatuh dalam perangkap kami, Juarti." Pada saat itu, pintu utama gudang dikunci, sementara lubang angin di atap dipasangi jeruji besi, membuat jalan keluar hampir mustahil. "Serahkan catatan itu sekarang juga," kata Pak Wiryo dari sebuah pengeras suara, "dan mungkin kau masih punya kesempatan hidup." Juarti berpura-pura merogoh saku bajunya, namun dia malah melemparkan sebuah petasan rakitan yang menimbulkan ledakan kecil, memecah konsentrasi para preman. Dalam kehebohan itu, Juarti dan timnya memanfaatkan celah untuk menembak gembok pintu samping, lalu melarikan diri ke kegelapan malam sambil menahan luka-luka ringan. Menyadari jebakan tersebut gagal menahan Juarti, Pak Wiryo memerintahkan serangan besar-besaran langsung ke jantung Pasar Timur, menggunakan segala senjata dan pasukan yang dia miliki. Sepanjang jalan pertokoan, ban-ban bekas dibakar untuk menimbulkan asap tebal, menciptakan pemandangan menakutkan dan menekan mental para pedagang. Juarti tampak berdiri di tengah kekacauan itu, rambut terurai dan memegang senapan, dengan bayi di gendongan yang sesekali menangis keras karena panas dan bising. Para pria bertelanjang dada, memegang parang dan arit, berteriak lantang untuk mengangkat semangat, meski nyali mereka sempat ciut melihat luasnya skala serangan. "Bertahanlah, kita tidak boleh mundur," teriak Juarti sembari meletakkan bayi pada seorang wanita lain, lalu mengokang senapannya menyiapkan tembakan tepat sasaran. Ledakan molotov bersahutan di sudut lain pasar, membuat api berkobar dan beberapa kios hangus seketika, menambah dramatisnya pertempuran yang pecah di segala penjuru. Di antara asap yang menyesakan, Juarti menembak seorang preman yang hendak menebas pedagang tua dengan parang, membuatnya tersungkur dan merintih kesakitan. Komandan Surya datang membawa regu polisi lengkap, namun bukannya melerai, mereka justru memagari akses keluar pasar, memerangkap para pedagang dalam lingkaran api dan kekerasan. Pak Wiryo muncul di atas mobil bak terbuka, berteriak lewat megafon, "Hancurkan semua yang menentang, biar mereka tahu siapa penguasa sebenarnya di sini." Di tengah kobaran api dan teriakan manusia, Juarti sadar bahwa pertempuran ini adalah penentuan. Apakah Pasar Timur akan selamanya dikuasai sindikat atau kembali ke tangan rakyat? Saat baku hantam terus berlanjut, tim jurnalis yang dipimpin Yuni menerobos masuk, merekam situasi mencekam yang menggambarkan betapa brutalnya tindakan sindikat dan polisi korup tersebut. Di momen genting, seorang jurnalis berhasil menanyai beberapa preman yang tertangkap, yang akhirnya mengakui bahwa mereka disewa langsung oleh Pak Wiryo melalui kaki tangannya. Tayangan langsung yang diunggah di media sosial menjadi viral, memancing reaksi keras dari masyarakat dan menekan pihak berwenang di tingkat pusat untuk segera turun tangan. Beberapa anggota polisi yang masih memiliki hati nurani mulai membuka mulut,
mengungkap keterlibatan Komandan Surya dalam menerima suap dan menyembunyikan kejahatan Pak Wiryo. Kami punya semua bukti, termasuk rekaman pembicaraan Surya dengan Pak Wiryo, kata seorang polisi jujur bernama Bima kepada Juarti, menyerahkan flash disk berisi percakapan rahasia. Melihat situasi berbalik, Komandan Surya berusaha kabur dari lokasi, namun dia diadang oleh Bima dan beberapa aparat lain yang menolak perintah atasan busuk. Di hadapan masyarakat, Surya akhirnya ditangkap dan digiring masuk mobil tahanan, sementara ratusan pedagang bersorak menyaksikan tumbangnya salah satu pilar sindikat. Pak Wiryo yang melihat kenyataan ini menjadi panik, memerintahkan sisa preman setianya untuk mundur dan mengevakuasi diri, meninggalkan kerusuhan yang masih membara. Saat asap mulai mereda, Juarti meraih megafon yang tergeletak di tanah, menyerukan pesan pada setiap sudut pasar bahwa kebenaran akan selalu menang meski melalui jalan berdarah. Di tengah puing-puing kios yang hangus, para pedagang berkumpul, memandangi Juarti dengan tatapan hormat, sebab jerih payah mereka akhirnya membuahkan secercah harapan. Setelah situasi agak terkendali, tim medis darurat sibuk mengevakuasi korban, mulai dari pedagang luka bakar hingga mereka yang tertembak peluru nyasar. Juarti sendiri terkena pecahan kaca di lengan dan mengalami luka tusuk di bahu, tetapi dia tetap menolak dibawa ke rumah sakit karena takut meninggalkan bayinya. Sambil merintih menahan sakit, Juarti menenangkan beberapa pedagang yang kehilangan kios dan keluarga, berusaha memberi mereka rasa aman di tengah kepedihan. Bu Madi, pedagang rempah yang selama ini setia mendukung perlawanan, menangis terseduh-seduh karena seluruh barang dagangannya hangus terbakar. Seorang dokter relawan membersihkan luka-luka di tubuh Juarti, terkagum bagaimana dia masih sanggup berdiri dan memberikan semangat kepada orang lain. Idris, si pengkhianat, tertangkap basah hendak melarikan diri dengan membawa tas berisi uang sogokan, lalu dikepung oleh warga yang marah dan menuntut keadilan. "Ampuni aku, Bu," pinta Idris memohon pada Juarti yang menghampirinya perlahan, sementara warga lain meneriaki dan mendorongnya dengan kasar. Dengan wajah letih, Juarti menatap Idris dan berkata, "Kau sudah menghancurkan kepercayaan kami, tapi kita harus tetap mengikuti hukum yang berlaku," lalu meminta polisi jujur untuk menahannya. Di balik kekacauan ini, bayi Juarti terus berada di gendongan Tante Bayu, menatap polos pada kepulan asap yang masih mengepul di beberapa sudut pasar. Malam itu, para pedagang bertahan di lapangan pasar yang sudah hancur, merasakan duka yang mendalam, namun tetap memupuk harapan bahwa semuanya belum berakhir. Meski luka-luka belum sembuh, Juarti mengadakan pertemuan darurat dengan para pedagang yang tersisa, membahas cara memulihkan pasar timur dari kehancuran. Donasi makanan, pakaian, dan obat-obatan mulai berdatangan dari berbagai komunitas yang tergerak oleh pemberitaan, memberi harapan baru bagi para korban. "Kita harus membangun kembali kios-kios, meski sederhana," kata Juarti, menekankan bahwa roda perekonomian harus segera berputar agar pasar tidak mati. Beberapa pedagang yang masih memiliki modal saling bahu-membahu dengan yang bangkrut, mendirikan tenda darurat untuk berjualan sambil menanti perbaikan permanen. Jurnalis Yuni dan timnya tetap bertahan di lokasi, membantu mempromosikan gerakan pemulihan pasar dan menarik simpati publik serta relawan dari berbagai daerah. Di tempat lain, polisi jujur bernama Bima gencar memproses kasus Komandan Surya, menyiapkan dakwaan atas korupsi dan tindak kekerasan yang selama ini ditutup-tutupi. "Kita belum menang sepenuhnya," ujar Juarti pada rapat sore itu. "Pak Wiryo masih gentayangan dan akan kembali dengan rencana lebih licik." Sambil menunjuk peta wilayah pasar, Juarti menyusun skema pengamanan baru, menempatkan sukarelawan di tiap sudut jalan sebagai mata-mata. Mbah Karna kembali mendatangi Juarti, menyerahkan ramuan herbal untuk mempercepat pemulihan luka sekaligus menguatkan daya tahan tubuhnya. Di bawah sinar matahari senja, Juarti mencoba menggerakkan lengan dan bahunya yang cedera, menyadari bahwa kebangkitan sejati dimulai dari tekad tak tergoyahkan. Di sebuah rumah mewah di luar kota, Pak Wiryo menghadapi tekanan dari rekan-rekan bisnis gelapnya yang murka karena pasarannya terganggu dan operasi mereka terungkap media. "Kau gagal menyingkirkan wanita itu," kata salah satu rekannya, "dan sekarang kita semua terancam oleh sorotan publik dan aparat jujur." Dalam kondisi terdesak, Pak Wiryo mengutus satuan elit preman bayaran yang didatangkan dari luar daerah, berharap sekali pukul bisa melumpuhkan Juarti dan tim pasar. Namun, informasi soal kedatangan preman elit ini sudah lebih dulu bocor, berkat jaringan mata-mata yang dibentuk Juarti di berbagai titik strategis. Saat rombongan preman elit itu tiba di gerbang pasar, mereka justru dijebak oleh kombinasi barikade, pasukan sukarelawan,
serta kehadiran aparat kepolisian yang kini mulai menegakkan hukum secara benar. Tembakan peringatan dari polisi memaksa preman-preman itu meletakkan senjatanya, sementara Juarti menyorongkan bukti tambahan keterlibatan Pak Wiryo kepada tim investigasi kepolisian. Pak Wiryo yang melihat keadaan berbalik, berusaha kabur menggunakan mobil mewahnya, tapi dicegat oleh Bima dan beberapa aparat yang sudah menunggu di jalur keluar kota. Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan, persekongkolan kriminal, dan penyuapan pejabat negara, ucap Bima sambil memborgol tangan Pak Wiryo yang tampak sangat terpukul. Di antara sorakan pedagang dan suara kamera jurnalis, Pak Wiryo diseret menuju mobil tahanan, diiringi teriakan Juarti. Inilah akhir bagi mereka yang mempermainkan nyawa orang demi kekuasaan. Dengan tertangkapnya Pak Wiryo, kekuatan besar sindikat pun runtuh, menandai titik penting bagi pemulihan dan kebangkitan Pasar Timur. Meski Pak Wiryo telah diringkus, sisa-sisa loyalisnya yang fanatik masih bercokol di beberapa sudut kota, menolak takluk dan merencanakan balas dendam. Rumor bahwa mereka berencana menculik bayi Juarti beredar cepat, membuat suasana di Pasar Timur kembali mencekam. Atas saran beberapa pedagang, Juarti memindahkan bayinya ke tempat aman, diasuh oleh saudara jauhnya di desa terpencil untuk sementara waktu. Malamnya, sekelompok preman berusaha menerobos ke rumah Juarti, mendobrak jendela dan memeriksa kamar tidur, namun mereka tak menemukan sang bayi. Dalam kegelapan, Juarti muncul dari sudut ruangan dengan senapan terkokang, menembak peringatan ke tembok sehingga preman-preman itu kalang kabut kabur. Mereka tak akan berhenti sampai aku hancur, desah Juarti, sembari mengecek setiap sudut rumah, memastikan tak ada yang tertinggal. Keesokan harinya, Juarti bersama beberapa pedagang membuat pengumuman bahwa pasar akan tetap buka dan tak gentar oleh ancaman sisa sindikat. Para loyalis yang frustasi melancarkan teror kecil-kecilan, menebar paku di jalanan, meracuni beberapa sumur, namun gagal menimbulkan kehancuran besar. Bima yang telah naik pangkat karena keberhasilannya membongkar jaringan korupsi, memperketat pengamanan di sekitar pasar, menempatkan patroli rutin siang dan malam. Tekanan demi tekanan terus berlanjut, menunjukkan bahwa dendam sindikat belum usai, tetapi keberanian Juarti dan pedagang lain juga tidak surut sedikitpun. Berkat liputan masif media, nama Juarti kini dikenal luas sebagai simbol perjuangan rakyat kecil melawan penindasan dan korupsi. Mahasiswa dari berbagai universitas berdatangan untuk meneliti kasus Pasar Timur, menjadikan Juarti narasumber utama sekaligus pahlawan lokal. Penyanyi terkenal merilis lagu bertema Singa Betina Pasar Timur, yang liriknya terinspirasi dari keberanian Juarti dalam menantang sindikat. Pemerintah daerah akhirnya mengirim bantuan dana rehabilitasi untuk membangun kembali kios-kios dan fasilitas umum di Pasar Timur yang hancur akibat kerusuhan. Di setiap pertemuan publik, Juarti diundang untuk berbicara, menceritakan pengalaman perjuangannya dan menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan. Bima selaku perwira polisi baru yang bersih dipromosikan menjadi Kapolsek setempat, menandakan babak baru penegakan hukum yang lebih transparan. Pedagang-pedagang yang dulunya pesimis, kini bangkit kembali, mendirikan kios lebih rapi dan modern, membuktikan bahwa mereka sanggup bangun dari puing-puing. Salah satu veteran pertempuran di pasar, Pak Madi, membuka kelas bela diri sederhana bagi pemuda setempat, agar mampu melindungi diri di kemudian hari. Semangat, api di Pasar Timur, meluas hingga ke kota-kota lain, menginspirasi perlawanan terhadap premanisme dan korupsi di berbagai sudut negeri. Di tengah reputasinya yang semakin melegenda, Juarti tetap berjalan merendah, fokus memastikan pasar terus aman dan roda ekonomi masyarakat kecil tetap berputar. Ketika suasana pasar mulai kembali pulih, Juarti merasakan kelelahan luar biasa, baik fisik maupun mental, akibat rangkaian konflik dan pertarungan. Beberapa kios besar sudah mulai berdiri kembali, namun bayangan trauma masih menempel di benak sebagian pedagang, mengingat darah dan teriakan yang pernah membanjiri tempat itu. Tidak ada kemenangan tanpa korban, gumam Pak Tarman, pedagang kain, yang kehilangan tangan kirinya saat mencoba melindungi dagangan dari serangan sindikat. Juarti sering menengok para korban luka di rumah sakit setempat, membantu biaya pengobatan dari sumbangan masyarakat yang peduli. Walau banyak yang memujinya, segelintir orang masih menyalahkan Juarti karena membangkitkan perlawanan yang berakhir pada pertumpahan darah. Kios Saman, yang dulu menjadi sumber penghidupan keluarga Juarti, kini berdiri kembali dengan papan nama baru, sebagai lambang kenangan dan perjuangan. Saat menatap papan nama itu, Juarti merasa perih di hatinya, mengingat suaminya yang gugur,
namun ia mencoba tegar karena banyak orang masih membutuhkan keberaniannya. Beban tanggung jawab ini semakin berat, kata Juarti pada Bima, yang hanya mengangguk pelan karena memahami kesulitan yang dialami sahabatnya. Meski begitu, pasar tak lagi sunyi seperti dulu, sekarang ramai oleh pembeli yang penasaran ingin melihat langsung tempat lahirnya legenda sang singa betina. Dalam diam, Juarti menitikkan air mata, sadar bahwa kemenangan ini harus dibayar mahal oleh nyawa, luka, dan air mata banyak orang. Pada suatu pagi yang cerah, Juarti berdiri di gerbang pasar timur, menatap keramaian yang perlahan kembali seperti sedia kala, dengan bayi kecilnya yang kini mulai bisa berjalan. Rizka, sang bayi, memegang jari ibunya sambil sesekali tertawa, menjadi simbol harapan baru di tengah tempat yang pernah berlumuran darah. Para pedagang mengucapkan terima kasih dan memberi hormat, seolah mengangkat Juarti menjadi pelindung tak resmi yang selalu siap membela mereka. Bima selaku Kapolsek memastikan kondisi keamanan tetap terjaga, mengadakan patroli rutin dan menindak tegas segala bentuk kejahatan yang mencoba tumbuh kembali. Di salah satu sudut pasar, tugu kecil dibangun untuk mengenang mereka yang gugur saat melawan sindikat, termasuk nama Saman yang terukir dengan huruf besar. Setiap sore, Juarti menyempatkan diri memanjatkan doa di depan tugu itu, mengingatkan semua orang bahwa perjuangan belum sepenuhnya selesai. Beberapa loyalis sindikat masih menjadi buronan, namun kekuatan mereka semakin melemah seiring gencarnya penindakan hukum dan dukungan publik. Dengan statusnya sebagai sosok panutan, Juarti kerap diundang ke berbagai forum diskusi dan acara TV, menceritakan betapa pentingnya mempertahankan hak rakyat kecil. Meski banyak orang menyebutnya pahlawan, Juarti hanya tersenyum sembari berkata, "Aku hanya seorang ibu yang ingin melindungi apa yang kumiliki." Di bawah sinar matahari senja, dia melangkah menyusuri jalan utama pasar yang kembali hidup, membawa bayinya yang ceria, membuktikan bahwa api perlawanan itu tak pernah benar-benar padam.